Hai, apa kabar semuanya saudara? Shalom, selamat datang dalam YouTube channel Gideon Simon Cinta Amanda Zevanya. Sebuah kehormatan yang besar bagi saya untuk terus bisa hadir dan terus menjadi berkat dimanapun saudara berada pada hari ini. Saya percaya bahwa mendengar firman Tuhan adalah sumber kekuatan sebelum kita menjalankan seluruh aktivitas kita sepanjang hari ini. Saya percaya firman Tuhan adalah damai sejahtera, perlindungan, hikmat, pertolongan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Demikian kata firman Tuhan. Sebelum kita masuk lebih dalam kebenaran firman Tuhan, mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau siapkan hati kami untuk diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, lidah bibir perkataannya diurapi dari surga. Kata kalimat yang keluar, biar nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Segala yang jahat, kami cabut, kami patahkan. Allah Roh Kudus, Engkau disambut di tengah-tengah kami, berbicara atas setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap diberkati firman Tuhan, sama-sama dengan bangga kita katakan, amin. Dan kita akan membahas sebuah tema, Tuhan mempersiapkan saya untuk berkat-Nya. Terus kolom komentar di bawah bilang Tuhan mempersiapkan saya untuk berkat-Nya. Saya orang yang percaya bahwa berkat Tuhan itu sudah siap. Berkat-Nya sudah ready. Yang sedang dipersiapkan itu kitanya. Saya percaya bahwa ketika kita sudah siap, ketika memang sudah waktunya, ketika memang sudah jalannya, Dia Bapa yang baik yang tidak akan menahan-nahan berkat-Nya untuk diberikan kepada saudara dan saya. Saya seorang ayah dengan 2 orang anak, dan anak saya yang paling pertama, Genesaret, saudara, dia meminta barang dan sebagainya. Dan seringkali barang yang dia minta bukan karena atas anugerah Allah, bukan karena saya nggak mampu. Tuhan memberkati saya dengan luar biasa. Tuhan memberikan saya berkat untuk bisa membelikan barang yang dia mau. Tetapi seringkali bukan karena saya nggak mau, bukan karena saya nggak bisa, tapi lebih kepada sang anak tersebut. Di posisi saya, anytime anak saya siap, anytime kalau memang itu dia perlukan, I will do. Saya akan lakukan segala cara untuk memenuhi apa yang menjadi keperluan dan kebutuhannya. Tapi seringkali anak saya belum siap, sehingga saya selalu bilang sama dia, nanti ya nak, kalau nanti kamu udah begini, baru papa kasih. Kalau kamu udah begini, baru kamu kasih. Baru saya akan kasih. Tahukah saudara bahwa Tuhan sedang mempersiapkan saudara dan saya untuk menikmati berkat-berkat-Nya? Tahukah saudara bahwa Dia bukan Allah yang berusaha agar saudara nggak dapat berkat? Itu iblis, bukan Tuhan. Ada banyak orang berpikir, Tuhan kayaknya nggak mau saya diberkati ya. No, kalau Dia nggak mau saudara diberkati, Dia nggak akan mati di kayu salib. Kalau Dia nggak mau saudara diberkati, Dia nggak akan kirim nabi-nabinya. Kalau Dia nggak mau saudara diberkati, Dia nggak akan kirim firman-Nya. Kalau Dia nggak mau saudara diberkati, Dia nggak akan lakukan segala cara agar saudara kembali kepadanya. Kerinduan hati Bapa di surga adalah saudara menikmati hidup ini dalam berkat anugerah kebaikan-Nya. Tuhan sedang mempersiapkan saya untuk menerima berkat-berkat-Nya. Dasar firman Allah mengatakan demikian. 1 Petrus 1 ayat 6 dan 7. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Tuhan bukan hanya menyiapkan berkat untuk saudara hidup di bumi seperti di surga, tapi Tuhan juga mempersiapkan saudara untuk tinggal di dalam kekekalan. Dunia ini penting, tapi lebih penting lagi mempersiapkan hidup untuk sampai kepada kekekalan. Tuhan sedang mempersiapkan kita untuk menerima berkat-Nya. Kantong anggur yang lama, kata Alkitab, tidak dapat menanggung anggur yang baru. Karena kalau anggur yang baru dituangkan kepada kantong anggur yang lama, kantong anggur yang lama akan robek. Tapi kalau kantong anggur yang baru terima anggur yang baru, maka akan tetap bertahan. Firman Allah mengatakan tadi kepada saudara, maksud semuanya itu yang untuk membuktikan kemurnian iman yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang panah, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian, kemuliaan, kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan diri.
Ketika saudara mengalami masalah, mengalami cobaan, percayalah, Tuhan tidak merancang masalah untuk menghancurkan kita. Tuhan tidak merancang masalah untuk menyalahkan kita. Tuhan mengizinkan masalah terjadi untuk membentuk kita. Setiap kita, ketika kita studi, guru atau sekolah akan memberikan PR dan sebagainya. Maksudnya untuk memperlengkapi kita, agar ketika kita lulus dari sekolah, kita masuk ke dalam marketplace, masuk ke dalam dunia pekerjaan, we are ready. Kita sudah di-empowered, kita sudah dipersiapkan. Can you imagine? Dapatkah saudara membayangkan seseorang yang gak ngerti apa-apa? Seseorang yang dalam hidupnya enak aja, nyaman aja, dan tiba-tiba harus masuk ke dalam dunia pekerjaan yang kejam, yang keras, dan gak memiliki knowledge atau latar belakang atau pengetahuan atau pengalaman, maka orang tersebut akan mengalami kehancuran. Percaya bahwa apapun yang terjadi, Tuhan sedang mempersiapkan kita. Otot-otot iman kita sedang Tuhan siapkan. Kehidupan kita Tuhan sedang siapkan. Berkatnya sudah siap, kita yang sedang disiapkan. Tulis kolom komentar di bawah bilang berkatnya sudah siap. Saya yang sedang disiapkan. Satu ayat terakhir mengatakan demikian. Roma 8 ayat yang ke-24, 25. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihat. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Ayat 28 mengatakan demikian. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Alkitab mengatakan, Rasul Paulus mengingatkan kita, pengharapan yang dilihat bukan lagi pengharapan. Tapi walaupun kita tidak melihat, tapi kita bisa berharap. Saya percaya, kita semua percaya setiap kali ada hujan, pasti akan datang yang namanya waktunya berhenti hujan. Kita percaya setiap kali ada malam yang tergelap, pasti akan datang yang namanya matahari terbit. Kita percaya untuk setiap bunga yang layu, akan ada bunga yang tumbuh. Kita percaya untuk setiap turunan dalam hidup kita, akan ada berkat yang menanti kita. Gak selamanya masalah itu buruk. Seringkali masalah adalah tanda Tuhan mengasihi saudara dan saya. Tuhan memberikan pertandingan yang kuat, Tuhan memberikan pertandingan yang hebat, Tuhan memberikan masalah yang hebat kepada prajuritnya yang paling hebat. Kalau saudara mengalami masalah yang hebat, berarti saudara dianggap Tuhan orang-orang hebatnya Tuhan. Tuhan sedang mempersiapkan kita untuk berkat-berkatnya. Bagikan kabar baik ini kepada orang-orang di sekitar saudara. Biar bukan hanya saudara yang diberkati, tapi mereka yang saudara kasihi juga boleh diberkati. Yang punya surga, crazy in love with you. Sama-sama kita mau datang sama Tuhan. Haleluya. Naikkan syukur padamu, Yesus. Sembah sujud kepadamu, Tuhan. Di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji, segala puji, syukur bagimu. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu. Segala syukur, segala puji, syukur bagi-Mu. Ditinggikan, nama di atas segala nama. Yes. Kemuliaan, kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama, segala syukur,
segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah.